bukan kita memperdalam teknik atau metodenya saja, tetapi rencana ini kita membentuk background atau latar belakang kita dalam menjalankan sebuah trading ini. Ya, kurang fokus. Nah, kurang fokus artinya kita coba berfokus pada konsep dulu ya. Jangan ingin belajar sana sini karena ingin tujuan pertama ini ya, hambatan yang pertama ini yang mau dapat hasil cepat-cepat kayak itu adalah sebuah tantangan dan hambatan untuk kita fokus. Ya. Nah, maka daripada itu tadi saya share ada terlintas ide, pengen nge-share sesuatu yang memang mungkin saja bisa bermanfaat dan bisa juga jadi patokan untuk kita menjalankan sebuah konsep trading forex dan gold online ini. Oke, selamat bertemu kembali. Selamat sore untuk Pak Agus Suryo, Pak Andi, Bu Ana, Pak Chandra, Pak Dedi, Pak Hanan, Pak Hans, Pak Kadir, Pak Ketut Sudana, mantap. Bu Lili, Pak Kusnan, sebentar. Pak Subi, Bu Tini, Pak Wabas, dan Pak Willy. Ya, semangat pagi selalu ya. Pokoknya bilang semangat selalu didukung dengan beberapa poin tadi ya. Ada 6 poin tadi yang saya bikin. Oke, lanjut. Sudah masuk buku. Ini udah harus buat satu market. Usul. Yuk. Nanti kalau bahas market dari yang kita lagi floating aja dulu, Coach, sama yang buka PO, baru ke lainnya, Coach. Oke, baik. Makasih inputnya, Pak. LR masih lanjut ke 52. Ya. Masih, Bu. Oke, secara fundamental, minggu lalu setelah NFP market tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu bergerak dengan volatilitas besar dan sesuai dengan tenaga dari market setelah NFP itu tidak terlalu besar dan didukung oleh beberapa berita-berita yang tidak mendorong signifikan pergerakan harga. Ya. Dan pada minggu lalu itu Jerome Powell pidatonya pun juga sama saja, tidak ada sesuatu hal yang istimewa, ya masih membayang-bayangi terhadap paket stimulus yang diberikan oleh The Fed, dan itu juga belum ada, masih dinanti pasar dan masih ditunggu pasar mengenai paket stimulus tersebut, ya. Dan minggu lalu kembali lagi tidak ada yang istimewa. Di akhir sesi, akhir perdagangan, market pun juga bergerak dalam rentang sempit, ya, sempat turun untuk lawan pair USD dan USD sempat naik dan kembali lagi di akhir sesi pada harga yang semula. Lalu minggu ini nggak jauh beda dengan minggu lalu kelihatannya ya. Kalau saya lihat dari kesimpulan di sini ya, masih dibayang-bayangi terhadap ini nih. Saya ambil kesimpulan terakhir. Investor will also be monitoring any sign of progress of the US fiscal stimulus. Jadi big picture-nya itu masih terkait terhadap fiscal stimulus atau stimulus fiskal yang diberikan oleh The Fed, ya. Dan minggu depan pun juga ada berita-berita ekonomi lainnya seperti retail sales atau pembelanjaan di Amerika di hari Rabu, lalu di hari Kamis ada unemployment change atau tingkat dari tenaga kerjaan di Australia, dan hari Jumat itu ada berita penting untuk Eropa dan Inggris, ya. Inggris ada retail sales atau pembelanjaan di Inggris. Berikut pula dengan manufaktur PMI di Jerman dan di Prancis. Nah, manufaktur Jerman dan Prancis ini berpengaruh terhadap pergerakan euro karena bicara soal PMI ada kaitannya dengan PDB atau GDP di Eropa.
Di awal pekan, libur masih membayangi China dan dolar di Amerika akan ada libur. Kita lihat ya. Presiden Day ya. Berarti kemungkinan besar kalau hari Senin besok jam Amerika tidak terlalu besar pergerakan pasarnya ya, karena bank-bank atau pelaku pasar di Amerika itu libur. Dan jika ada pergerakan pasar yang sangat besar, kembali lagi spekulan yang menggerakkan atau memang terjadinya panic selling atau panic buying yang diakibatkan karena sentimental atau berita-berita di luar kalender ekonomi. Tetapi secara kalender ekonomi dan secara teori, market tergolong sideways atau bergerak sempit, kita bisa manfaatkan buy on support, sell on resistance dengan rentang sempit, dan market berpotensi bergerak besar dimulai di hari Rabu malam. Ya. Dan di hari Kamis ada FOMC meeting minutes, ini hanya ulasan ya. Meeting minutes ini tidak terlalu besar, hanya ulasan dari pembahasan Jerome Powell minggu lalu, dan ekspektasi untuk suku bunga Amerika, suku bunga The Fed apakah terrealisasi dalam meeting berikutnya. Dan kembali lagi ke sini, pasar masih menanti paket stimulus fiskal ya, yang memang ditunggu oleh semua market ya. Kembali ke teknikal, masuk ke teknikal ya. Fundamental ini ya, fundamental kelihatan masih tergolong sideways, tidak ada yang memang terlalu besar pergerakan pasar kecuali ini, kecuali masih menunggu ke paket stimulus fiskal Amerika, itu aja ya, karena belum ada mengenai vaksin atau mengenai coronavirus ya, karena virus pun juga masih dalam 2 hari ini penambahan kematian di Amerika 3.000 jiwa ya, dan penambahan kasus di dunia, penambahan kasus loh, hanya tambah kasus saja di kurang lebih 427.000 jiwa. Dan total penambahan kematian di 2 hari ini 12.567 jiwa ya di dunia ya. Indonesia masuk ke berapa? Kita lihat dulu. Indonesia masih juara 19. Masih juara 19 ya. Yuk semangat. Kalau bisa juara paling bawah. Oke, masuk ke teknikal. Diawali oleh indeks dolar dulu, Pak ya. Diawali oleh indeks dolar, kita lihat closing weekly-nya. Closing weekly seperti yang kita bahas minggu lalu, penurunan indeks dolar diakibatkan oleh kenaikan ini karena bersifat sementara. Jadi dia masih bersifat turun. Karena tren utamanya adalah bearish atau turun. Trennya. Dari Februari 2020 sampai sekarang itu trennya bearish. Ya. Dan indeks dolar sempat berhenti di level ini 89 dolar, ya. Sempat tertinggi mendekati ini. Ini karena dia tertuju ke level ini ya, support become resistant. Support become resistant ini kan salah satu metode support resistant ya, history low dan menjadi resisten di sini, ya, history low dan menjadi resisten dan didekati dan closing candle minggu kemarin sudah menembus trendline ini nih, ya. Sudah menembus trendline ini dan membentuk pola candle reversal. Ini ada pola candle pin bar, ya, bearish pin bar, tetapi warnanya itu nggak mendukung. Dan ini ada pola candle reversal, bearish pin bar ini bodinya ditutup penuh oleh satu candle minggu kemarin. Ya, perhatikan, ini bearish pin bar, shooting star, tapi warnanya itu biru. Ya. Dan bearish pin bar ini, body warna biru tersebut ditutup penuh oleh satu candle
pergerakan 1 minggu kemarin. Dan closingnya pun di bawah dari open dari minggu lalu. Closing minggu kemarin ini di bawah dari open dari minggu sebelumnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Oke. Nah, mungkin harga akan berpotensi ya, naik dulu ke sini, akan retest ya. Karena dia masih tren turun, ya. Maka tekanan jualnya akan masih ada ya, masih ada tekanan jualnya. Nah, ide satu untuk pola pembalikan naiknya masih kuat, ya. Ya. Mungkin dia akan koreksi dulu ke sini nih. Koreksi dulu ke sini, ya. Barulah dari sini dia akan dorongan ke bawah. Tetapi jika memang ada faktor angin segar stimulus dikabarkan ya lewat meeting the Fed atau terucap pada meeting minutes ya, terucap walaupun meeting minutes itu adalah pengulangan rangkaian kata-kata rencana the Fed dari meeting the Fed bulan sebelumnya dan dipertegas kembali pada minutes ini. Minutes ini kan tidak ada gambaran yang memang signifikan, tetapi kalau memang terpancing ada ucapan ya mengenai stimulus ditekankan kembali, ya dolar berpotensi melemah sampai sini. Ya, berpotensi melemah sampai ke level ini. Ya. Berarti dia akan break low jika dia tembus ini akan menuju sini. Jika dia tembus harga 90 akan menuju sini. Indeks dolar kan berkorelasi terhadap 6 mata uang. Pertama euro, Japanese yen, pound, pound sterling, Kanadian, Swedia crown, dan Swiss franc. Kalau memang minggu depan diawali oleh kenaikan indeks dolar, ini bersifat sementara. Karena di sini banyak hambatan. Dia sudah break low ini, dia coba retest lagi ke sini, ya karena retest pertama dia gagal, ya. Tetapi jika dia kemungkinan akan ada retest kembali, dia akan coba retest kembali ke sini, retest atau menguji kembali ke sini, dan korelasi lawannya adalah euro USD. Berarti euronya masih berpotensi melemah sementara atau koreksi, tetapi trennya berlawanan arah nih, trennya naik. Euro USD berkorelasi dengan dolar Swiss sebagai mirroringnya. Nah, kita ada dolar Swiss nih. Kita ada posisi dolar Swiss. Dolar Swiss secara saya prediksi sebelumnya, memang targetnya menuju sini, tetapi market mungkin berkata beda, karena trendline ini sudah ditembus sama seperti pergerakan indeks dolar. Ya. Maka jika diberikan kesempatan kembali, ya, mungkin besok kalau kasih kesempatan kembali, kita tarik ini deh. Nah, bisa kelihatan sih kalau misalkan dia turun menuju ke sini dulu ya. Dia turun menuju ke sini, berarti posisi buy kita aman, dan jika dia ada pembalikan di sini menuju ke atas ini, ya, nanti kan bergeser nih ya.
jika ada pembalikan lagi menuju ke atas ini, ya, atau ada gap menuju sini, kita clear position. Berarti tiarap sejenak. Ya. Sekali lagi, prediksi indeks dolar sudah break low atau break trend line yang bawah ini, dan harga berpotensi dia koreksi ke atas, atau bisa juga dia melanjutkan penurunan ke bawah. Ya. Karena closing weekly-nya masih bisa dibilang bearish, ya. Tetapi pergerakan D1-nya ada kans untuk naik dulu dan lanjut turun. Karena indeks dolar bukan kita transaksikan, nggak bisa kita transaksikan juga, ya, karena kan bukan pasangan. Pasangan yang sedang bertransaksi sekarang ini adalah dolar Swiss. Pergerakannya hampir sama dengan indeks dolar. Closing weekly-nya dolar Swiss itu sama dengan indeks dolar. Ya. Oke, kita lihat dolar Swiss ya. Dolar Swiss closing weekly-nya itu tergolong piercing line. Atau apa itu piercing line? Ya. Piercing line ini adalah suatu pola grafik yang bodinya tuh pasangan, ya, satu pola grafik yang berpasangan, yang body satunya itu melebihi setengah body. Dan ini kategori sideways atau kategori mother bar, inset bar. Ya. Pergerakan harga masih berpotensi menuju ke sini dan menuju ke sini. Ya. Dan ini, piercing line ini, terburuknya memang akan dorong lagi ke bawah, ya, karena pergerakan masih sideways nih. Ya. Oke, lalu masuk ke D1. Nah, D1 ada suatu pembalikan yang sudah tertembus. Ini ke sini. Satu resisten dan support, ini support ya, support dengan trend line, yang tertembus. Dan sempat menguji sini lagi nih. Ya. Menguji sini. Ya. Walaupun target ini sebenarnya kurang lebih mendekati ya. Ya. Oke, karena dia sudah break low ini, break atau tembus dari trend line yang bawah ini, dan kita ada posisi, maka kita coba menyelamatkan posisi kita dengan cara skenario untuk besok. Ya. Jadi menarik satu garis ini ke sini, ini ke sini, ya, sebagai patokan support yang terdekat, yang memang jika memang tembus support ini berpotensi harga lebih turun lagi. Ya. Oke, jadi besok skenario exit-nya masih tetap di area ini, ya, 8950, ya, dengan mungkin support-nya ini sebagai pantauan awal ya, support ini sebagai pantauan, ya. Jika dia turun lagi ke bawah dan kesempatan naik, ya, karena dia membentuk channel kemungkinan besar nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. 5 ya. Jadi prediksi kita ya. Jadi kalau misalkan ini kan dari atas ya, ini 1, hitung 1, ini hitung 2, ini potensi hitung 3, potensi hitung 4, potensi hitung 5.
Dan biasanya kalau sudah gelombang kelima, dia bisa jebol, melanjutkan penurunan. Ya. Berarti kita masih ada kesempatan kalau misal dia turun ke bawah dan di sini membentuk reversal, di sinilah gelombang tiganya dalam sebuah channel koreksi. Ini kan channel koreksi ya, ini koreksi. Dan jika dia dorong ke atas, kita lepas di satu titik level trendline ini, ya lepas saja, nggak usah nunggu reversal candle, nggak apa-apa, ya lepas saja, dan kita tiarap sejenak. Karena yang ditunggu-tunggu market masih 50-50, artinya stimulus belum ada kepastian, kita bisa beralih ke pair lain, ya. Oke. Ini planning untuk atau skenario untuk dolar Swiss yang memang kita ada posisi terploting, ya. Floating dolar Swiss, ya. Dan Aussie USD, dolar Swiss paham ya? Dolar Swiss sudah kita buat skenario-nya, ya. Berarti range-nya masih tergolong sempit. 8899 sampai ke 8950-an. Ya, kalau ada kesempatan ini di malam hari karena market juga sepi, nanti besok ya kemungkinan tidak terlalu besar karena Amerika libur dan berpotensi membuat pergerakan dolar tidak terlalu signifikan. Ya. Oke, bungkus. Lalu kita masuk ke XAU USD. Masuk ke XAU USD dulu deh. Kita nggak ada euro ya. Sorry, urutan dari sini ya. Aussie ya, dari Aussie dulu. Aussie USD. Ya. Aussie USD, kita ada buy limit yang memang minggu lalu itu belum tercapai targetnya. Ya. Setelah breakout dia bablas terus. Ya. Dan saya perhatikan di sini sudah breakout dari channel. Sebelum masuk ke sini, saya poloskan dulu ya. Untuk analisa kita dari time frame yang lebih kecil, kita lihat weekly itu ada potensi bullish, ya. Karena dia sudah closing candle-nya di atas dari sebelum candle ini dan di atas dari closing candle yang ini nih. Closing candle-nya di atas dari tanggal 24 Januari, Minggu tanggal 24 Januari. Ya. Aussie masih ada cuts naik dan kita ada buy limit di sini. Ya. Mungkinkah kita akan recalculate? Kita lihat lagi. Masuk ke D1. Nah, di sini kita patokan dulu nih. Ini resisten. Kuning itu untuk weekly. Ini support. Ya. Jadi, ini kita udah patokkan range pergerakan Aussie masih 782 sampai 755. Dan ke D1, kita perhatikan harga sudah berbalik ke atas setelah dia breakout dari sini, dan di sini membentuk ada area demand. Di area demand tersebut juga ada support weekly, ini weekly loh, ya. Dan di atasnya ada area supply. Nah, kita ada posisi buy limit di sini nih, D1. Dan kita perhatikan, kalau kita hubungkan dengan trend line, ini sudah ditembus. D1 warnanya hijau ya. Sudah ditembus dan terjadilah suatu pola grafik.
Oke. Terjadi suatu pola grafik yang ditembus, maka minggu depan Aussie masih berpotensi naik ke atas, apalagi minggu depan ada berita yang mendukung Australia adalah tenaga kerjaan ya di hari Kamis, hari Kamis ya, berpotensi employment change-nya ya menurun, tetapi tingkat penganggurannya pun juga menurun. Tenaga kerjanya bertambah tapi di bawah dari ekspektasi bulan sebelumnya ya. Dan tingkat pengangguran di Australia berpotensi menurun. Nah, jika tingkat pengangguran Australia menurun ya, antara fundamental dan teknikal matching. Ya, kita ada buy limit di sini nih. Ya. Mungkin kita akan ubah. Apakah kita recalculate di atas ini atau tetap di sini? Ya. Karena ini terjadi bullish engulfing ya. Ini terjadi bullish engulfing dan supply area di sini saya pindahkan ke sini. Ya. Supply area di bawah saya hapus dulu. Supply area ini bullish engulfing ini. Oke. Setelah kita ketahui Aussie sudah breakout dari channel trendline ini, ya, maka kita mundur ke bawah ke H4 untuk mencari channel eksekusi. Ya. Channel eksekusi maksudnya adalah ini sebenarnya support ya. Ini support dan ini support. Dia 4 nih. Ini support. Dan ini ada demand ya. Kalau kita lihat hijau gini berarti demand area di D1. Ya. Kalau kita menggunakan fasilitas Fibonacci, ini kan satu rally nih. Dari swing low ke swing high. Ya. Dari swing low ke swing high. Mungkin kita tarik satu rally ini dari bawah ini ke atas. Mencari pembalikan yang memang di area ini, dan ini. Kenapa kok 3 area ini? Karena level 38,2 sebagai major Fibonacci, 50% juga sebagai Fibonacci, dan 61,8% juga sebagai Fibonacci major. Ya. Dan ini adalah area support antara ini dan ini, ya, double bottom nih. Jadi kemungkinan besar Aussie akan mencoba turun ke bawah sini. Coba turun ke bawah sini. Dan berpotensi sini ke harga tertinggi selama mingguan. Stop loss-nya di mana? Sini ya, atau di sini nih, idealnya nih, idealnya stop loss-nya di sini nih, nah di bawah ini, ya. Jadi bisa kita recalculate di sini, buy limitnya tinggal pindah ke sini, targetnya ke sini, stop loss-nya di bawah sini, oke, di bawah 61,8. Nah kita hitung dulu. Hitung dulu dengan crosshair. Kalau saya buy limit di sini, stop loss di bawah itu berapa pip? Oke, 58 pip. Targetnya berapa pip? 126 pip. Masuk. Atau 100 pip pun juga masuk. Jadi minggu depan, Aussie dollar, buy limitnya saya pindah ke sini. Ada pendukung lain nggak coba moving average? Nah, ini didukung nih H4 dengan MA200. Didukung sebagai penahan. Ya. Nanti kan dia berpotensi akan lintas ini. Area lintasan dan ini trend line ini jadi support ya. Yang tadi resisten jadi support. Ya.
Dan ini ada Fibonacci retracement, kita tarik satu rally ini ke sini. Ya. Dan area ini menjadi potensi koreksinya harga. Ingat ya, potensi koreksinya harga, bukan turun, bukan tren turun. Ya. Ini kan satu rally naik, ya. Ibaratnya gelombangnya naik, ada suatu koreksi sementara atau penurunan sementara atau retrace yang kita simpulkan di sini. Oke? Jadi kita bataskan di sini 38,2 area ini, stop loss-nya di bawah sini, ya, di bawah 61,8, targetnya di sini. Bungkus, clear? Clear ya? Bungkus. Bungkus. Ini karena udah break ini ya. Ini udah break soalnya dia nih. Sudah break dari resisten. Ya. Jadi pending order ini kita ubah. Oh ya, pending order tuh bisa saya ubah seharian atau mingguan. Ya. Jadi besok dibungkus. Akan di recalculate pada Senin pagi. Lalu posisi selanjutnya kita ada TLR. Ya. Wih. Ya. Ini weekly ya. Kita buat aja sini, ada area supply. Area ya. Ini yang nanya, saya pun juga buy limitnya nggak dapat terus nih. Ini resisten weekly-nya di harga 65 ya. Tapi ini area ya. Levelnya di harga 65. Di 65 ini ada 1, 2, 3. Berpotensi triple top. 1, 2, berpotensi triple top. Ya. Dan jika harga di sini, ini masuk ke area bearish ya. Karena di sini ada bearish engulfing, pola candlestick ini, tahun 2019 akhir, ya ini kan separator 1 tahun, ini separator 1 tahun, dan harga masuk ke kuning area, yellow zone. TLR itu crude like sweet, crude oil ya. Crude oil atau minyak mentah ya. Jadi masih berpotensi secara teknikal di $65 per barel ya. Tetapi dia masuk ke area supply dan berpotensi mendekati $65 per barel ini adalah triple top. Nggak harus ke 65 sih, tapi ini benar-benar masuk area. Kalau misalkan dia berbalik di sini, ada pola reversal di sini, ya kemungkinan besar dia akan turun. Oke. Kita masuk ke D1. Triple top-nya tuh masih ada ya. Nah, jadi kalau misalnya dari weekly ke bawah itu kita terstruktur. Melihat big picture-nya atau ke depannya dengan jelas. D1, bicara soal oil, kaitannya dengan supply demand. Ya, dan negara-negara penghasil minyak atau produsen minyak. Ya. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh efek positif respon pasar terhadap paket stimulus minggu lalu. Ya. Dan kita lihat di sini ada demand area ya. Demand area di D1. Nah, sini ya. Walaupun harga turun, mungkin nggak terlalu besar dulu di turunannya nih. Masih ke area-area ini nih. Nah, ini terjadi konsolidasi ya, area konsolidasi. Artinya base. Ini rally, base rally. Ya. Tinggal nanti hari besok, ya. Memang kansnya itu masih ada kenaikan nih. Kansnya ini masih ada kenaikan selama belum ada kabar dari paket stimulus. Kenaikannya sampai 65, ya. 65 dari mana, Coach? Ya dari yang tadi resisten kita ambil di weekly. Dan ini masuk zona supply, ya. Zona supply
di weekly karena warnanya kuning. Ya. Yang udah paham pengenalan warna ya. Jangan sampai buta warna, bahaya. Oke, potensi harga akan menuju sini dulu ya kalau turun ya. Tetapi untuk jangka pendek kita lihat di H4 ini terjadi double bottom ya. Terjadi double bottom pada H4 ya. Double bottom ini ya mungkin menahan harga. Kedalaman selanjutnya adalah 53 nih. 52 ini belum tahu deh nih. 53 karena trendline itu melintas di sini. Saya rapikan deh trendline-nya. Trendline ini saya rapikan sini. Nah, itu di saham 4. Ini ya. Ini. Dia penurunan pun juga ini kita lihat ya di H4. Ini sudah tembus. Mungkin jarak terdekatnya itu kalau turun minyak akan ke sini dulu nih. 58 dulu. Ya, 58 betul. Baru saya ngomong, Pak. Akan menuju ke 58. Ya. Karena ini resisten jadi support. Ya. Dan jika 58 tembus ya ini sebagai penahan selanjutnya. Kecuali ada sentimen pasar membuat panic selling berdampak sampai sini. Ya. Dan mungkin saya minggu depan untuk PO crude oil saya batalkan. Kenapa? Marketnya belum ada sinkronisasi antara fundamental dan teknikal. Fundamentalnya positif terus, tetapi untuk kita mengambil posisi buy tidak kena nih. Tidak kena. Jadi saya simpulkan untuk saya pribadi, saya akan cancel PO oil sampai benar-benar ada kesimpulan jelas dan ada harga diskon. Itu aja. Oke? Udah berhari-hari soalnya, berminggu-minggu. Ya. PO-nya dihajar terus ke atas. Ya. Saya pribadi, tapi kalau misalkan Anda ingin tahan, ya area ini masih bisa dinanti di sini. Sabar menanti aja. Tapi saya lebih baik, saya cancel, saya akan mencari peluang pair pasangan lainnya, ya mungkin tidak terhadap dolar ya. Terhadap dolar juga masih dalam kondisi dibayang-bayangi oleh berita atau paket stimulus yang ditunggu-tunggu. Oke? Crude oil saya cancel minggu depan. Walaupun ambil posisi buy, paling ya hit and run dari sini nih. Hit and run dari 58. Karena ini resisten, jadi support. 52, yang tadi pertanyaan Bu Tini, belum terlihat ya. Kalau ibaratnya Idul Fitri, Bu Tini ya, itu belum kelihatan hilalnya. Belum kelihatan hilalnya ya. Jadi 52 ini sangat jauh ya. Harga masih mendekati ke 60-an dulu. Oke? Dan jika ingin buy, ya buy di sini, stop loss-nya di sini. 58, stop loss-nya di bawah sini. Spike-nya kadang-kadang besar tuh crude oil. Nah, kalau misalkan kita buy di 58, ya, stop loss-nya di bawah sini. Nah,
Misalkan 200 poin. Nah, 200 poin dikalikan kontrak oil kan 1.000 barel. Lalu dikalikan lot. 200 poin kali 1.000 kali misalkan 0,1. Ya. 200 kali 1.000 sorry, salah. Selisihnya dari 58 ke 56, berarti $2 ya. $2. 2,00 kali 1.000 kali 0,1. Ya $200. Stop loss-nya besar memang, karena nilainya dikalikan 1.000 barel. Oke. Besarnya kenapa? Ya selisihnya di sini, harga terendahnya. Struktur dari swing low-nya di sini. Kalau kita buy di sini, kecuali kalau buy kita di sini, nawar lagi di sini, otomatis selisihnya tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya, jadi saya akan cancel besok oil ya. Selanjutnya Euro JPY dan GBP JPY. Dan nanti New Zealand sama gold. Oke, Euro JPY weekly-nya masih kans naik. Tapi untuk ini potensi di ini ya. Potensi ada pin bar ya. Tapi closingnya itu di atas dari open dan closing. Masih potensi kans naik untuk euro terhadap Japanese yen. Ya. Masih ada kans naik walaupun dia berada di triple top nih ya. Berada di top yang sama. Ini kan top ya. Top 1, top 2, top 3 ya. Dan coba diuji lagi. Dan kalau misalkan dia tembus ya. Misalkan dia tembus ke atas, maka dorongan kuatnya sampai sini. Ya, secara long term atau jangka panjang. Ya. Maka daripada itu, kita lihat lagi, ini masih kans naik ya, masih kans naik, turun pun juga masih terbatas di sini, dengan hubungkan ini ke sini di D1 ya. Ya. Walaupun di sini kita lihat ada satu resisten, ya, dan masih dalam kondisi sideways. Oke, di sini ke D1, pembalikan ini memang harus direcalculate, trennya masih tren naik, 1, MA200 masih di atas, dan di weekly juga sama, masih tren naik. Ya. Maka kita mengambil di H4, coba D1 udah kita dapat garis ini ya. D1-nya kita dapat garis swing low ini ke sini. Terbuka ini. Nah, ini melintas ya. Dan begitu kita masuk ke H4, ya, ada beberapa level yang bisa jadikan untuk area buy. Yang terbawah adalah ini, ya. Yang terbawah ini sebagai demand kuat, lalu lapisan selanjutnya ini dan ini. Jadi ada beberapa level untuk Anda. Saya ada buy limit di sini, apakah saya recalculate? Ya, kita lihat lagi dari struktur dari bentuk ini ya. Nah, ini polanya diagonal nih. Polanya diagonal. Tinggi polanya kan segini. Ini sini nih, sebentar. Nggak dapat. Nah, kita mulai dari sini ya.
Ini karena ini ada apa konsolidasi. Secara jangka panjang potensi ke sini, ya. Tapi kalau misalkan Anda nggak mungkin lurus kiri ya, maksudnya berpotensi nggak langsung linear gitu, nggak, ya. Jadi bisa ada berapa lapis di sini nih. Dari swing low ini ke sini coba kita ukur, atau minta bantuan zigzag jika Anda mencari pembalikan. Nah, ini kan berarti zigzag terakhir. Nah, zigzag terakhir ini kita jadi patokan untuk entry dari swing low ke swing high. Jadi bisa entry itu di sini nih, 61,8, karena di sini juga ada area demand. Ya, 61,8% atau 50%. Ya. Jadi kalau misalkan dia turun berpotensi di sini, akan bouncing di sini. Tetapi struktur di sini memang kelihatan masih sideways. Ya. Oke, jadi Euro Japanese Yen masih ada kans naik, ya. Mungkin saya akan ubahnya ke sini nih. Kenapa di sini? Karena melintasi trend line, ya. Walaupun di sini juga sebenarnya kuat, ada area demand dan level Fibonacci retracement 61,8, ya. Tetapi tergolong stop loss-nya itu harus di sini, di bawah 76,4. Ya. Oke, jadi ada dua pilihan. Coba lihat di H1 ya. Di sini juga boleh nih. Oh, ini ada lintasan nih. Ada lintasan di H1. Ada dua pilihan untuk entry besok di sini kan ya. Ini kan besok nih. Nah, ada dua pilihan nih. Antara di sini atau di sini. Ya. Jadi antara ini atau ini. Kalau kita pindahkan ke sini besok ya, karena sekarang belum bisa. Kita pindah sini, stop loss-nya itu di bawah sini. Tapi kalau kita pindahkan ke sini, stop loss-nya itu di bawah 127%. Oke? Jadi lihat besok, kelihatannya saya pun ngambilnya ke sini nih. Area ini nih. Memanfaatkan spike-nya nih. Area ini ya, area ini. Memanfaatkan spike-nya. Atau ada spike yang besar, yang kita bisa manfaatkan buy, targetnya itu nggak jauh ya. Karena kita ambil day trade. Oke? Dapat ya. Ada metode lain. Pivot support resisten saya nggak gunakan pivot point ya. Saya gunakan Fibonacci, area demand, trend line, dan moving average. Ya. Lalu selanjutnya GBP JPY. Sama nih, GBP JPY masih bullish ya. Targetnya dia masih ada kan sampai sini nih. Walaupun dia masuk ke area supply di sini. Ini area supply-nya nih. Ya, area supply. Anggaplah 147.823 ini sebagai resisten dia. Ya. Masuk D1. Nah, ini kalau di D1 di weekly candle bullish ya, masih ya. Masih candle bullish. D1 masih candle bullish juga. Hanya kita akan mencari level supportnya. Ini harga terendah hari kemarin.
ini selanjutnya nih. Ya. Ini dan sini nih. Ya. Jadi begitu kita masuk D1, sudah dapat support dan resisten. Resistennya ini ya. Resistennya ini yang terdekat berdasarkan histori. Ya. Jadi supportnya itu sebenarnya antara ini, ini ya. Sebenarnya sini nih. Ini dan ini. Ini terjadi manuver kan, manuver ke atas. Ya. Nah, ini support, masuk ke H4. Begitu kita lihat, ini ada trend line lagi, kita gunakan. H4 warnanya pink magenta. Ini ke sini. Oke. Berarti kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, level ini ketemu nggak? Coba. Oke, ketemu 61,8 nih. 61,8 level ini. Dan ini ada pin bar. Pin bar ini menjadi area demand. Ya. Ada hammer ya. Nah. Area demand dan di sini ada trend line yang melintas menjadi support. Ini juga resisten jadi support. Nah, kalau di sini juga ada 61,8 Fibonacci. Kalau kita tambahkan lagi dengan metode moving average, apakah melintas? Lebih oke ya. Oh, jauh lagi dia. Posisinya jauh. Trennya masih bullish ya. Jauh di bawah supportnya. Dan dia di sini akan tertahan sedikit ya. Jadi saya akan pindah. Ini trendline D1 warnanya hijau. PO kita mungkin akan saya pindahkan ke sini. Ya. Namanya recalculate. Karena di sini ada kesimpulan Fibonacci 61,8% yang kita tarik swing low, significant low ke significant high. Ya. Dan di sini ada bertemu antara area demand pin bar atau hammer bersama Fibonacci retracement 61,8%. Dan di sini harga terendah kemarin hari Jumat, ya makanya warna hijau nih, ya. Dan kesimpulan ini yang membuat pending order saya akan saya pindah ke atas ini ya besok hari Senin akan pindah ke sini, ya. Stop loss-nya itu di bawah sini nih. Di bawah 76,4 atau di sini nih. Nanti akan saya pikirkan. Di bawah, idealnya sih di bawah swing low ini. Ya. Targetnya ke sini. Nah, saya ukur dulu kalau misalkan di sini, kalau stop loss ini berapa pip? 65 pip, targetnya 80 pip. Nggak masalah. Ya. Masih 1:1 lah risk reward rasionya. 1:1/1/2. Oke? Nah, jadi kalau kita diamkan di sini pun juga sebenarnya nggak masalah buy limit di sini, tapi nggak produktif. Saya ingin ubah lagi dengan kondisi struktur pasar yang terkini, ya. Oke ya. Ada masukan? Atau ada pertanyaan? Target sebagai maksimum di sini, target minimum di sini, ya harga tertinggi ini. Ya. Buatlah dua target, ya karena minggu depan kita lihat lagi GBP retail sales hari Jumat masih jauh, CPI Inggris hari Rabu, ya inflasi Inggris nih. Ini sebagai pendorong fundamental aja. Oke, selanjutnya New Zealand dan New Zealand dolar.
New Zealand sama nih, seperti Aussie. Ya. Masih candle bullish ya. Kita tandai dulu aja ini support resistennya. Resisten key level ya. Key level di sini. Masuk ke D1. Di weekly kita hanya dapat ini ya. Kesimpulan candle-nya weekly masih bullish dan kita ukur support dan resistennya sebagai level kuncinya dia. Ya. Lalu setelah itu masuk ke D1. D1 ini kita hubungkan ini ke sini yang terbuka. Kasih warna hijau. Karena untuk karakter atau profil D1 itu warna hijau. Dan trendline ini ke atas. Terbentuk symmetric triangle yang dijebol. Symmetrical triangle yang ditembus ya. Dan sudah retest kemarin. Ya. Dan PO kita masih di trendline ini nih. Sebenarnya nggak jadi masalah. Ya. PO kita masih di trendline ini. Ya. Jikalau dia turun pun juga akan berpotensi tertahan di sini. Ya. Walaupun dia sudah tembus nih. Nah, berarti apakah kita akan ubah posisi PO kita atau enggak? Ya, kita lihat lagi di H4. Di H4, kondisi di ini ya, ini suatu level sudah jebol nih. Double top di H4 ini udah jebol. Tinggi topnya dia di sini. Nah, targetnya kalau tembus gini. Nah, ini false break. Kalau misalkan dia berbalik lagi ke atas, ya, false break dia. Dan jika benar dia cuman, dia benar dia breakout ke bawah, ya, dan ini hanya retest saja ke arah sini, maka targetnya masih di bawah sini nih. Target ini masih jadi patokan, ya. Karena di sini juga ada area demand. Area demand pin bar, ya. Dan jebolnya channel ini. Jadi kalau kita hitung double top ini ya. Ini target tinggi pola double top tersebut. Kalau misalkan dijebol sini, targetnya ke sini. Dan di sini ada pin bar hammer yang berpotensi menjadi demand area atau support resisten level atau area support yang menjadi penahannya. Dan di sini juga ada trendline D1 ya, yang melintas. Nah, tambahin lagi misalkan kita mau tahu moving average-nya lintas enggak. Nah, moving average di sini ya. Di D1 masih jauh ya. Oke, jadi antara moving average dan ini yang dinamis, ini yang statis, ya. Dan ada dua level yang mendukung untuk harga itu menahan di sini antara trendline dan demand area. Dan kesimpulannya New Zealand USD saya akan tidak ubah. Saya akan tidak ubah, ya, untuk pending order saya karena saya mengacu dari top yang ini, ya double top ini. Jika dia gagal, walaupun di sini saya ragu-ragu, apakah ini hanya sebagai false break saja, ya, atau memang confirm dia jebol. Ya. Jadi saya tetapkan di sini pending order untuk New Zealand dollar. Selanjutnya XAU USD. Saya poloskan. Closing weekly ada pola pembalikan inverted hammer. Pin bar naik, inverted hammer nih ya. Pin bar naik
setelah penurunan tajam. Dan ini masuk kategori inside bar. Karena closing candle-nya masih di dalam rentang closing candle minggu sebelumnya yang besar. Ya. Inside bar ini adalah salah satu jenis pola candlestick atau price action yang sideways, ya, maka berpotensi rentang harga masih ke arah sini nih. Kita patokannya dulu. Resistennya berarti di sini. Supportnya di sini. Dan kita hubungkan ini sini sebagai support resisten dengan trend line dan dengan histori harga tertinggi ini dan harga terendah ini sebagai patokan support resisten. Dan ini sebagai resistennya. Ya. Dan kalau kita hubungkan ini ke sini, trend line ini ya, ini ke sini ya, yang terbuka, ini ke sini. Nah, ini juga melintas, ya, karena minggu kemarin dan minggu sebelumnya belum berhasil tembus ini sebagai support, ya. Dan kuning ini saya jadikan rata-rata harga terendah pada minggu lalu. Minggu sebelumnya, bukan minggu lalu, minggu sebelumnya. Harga terendah minggu lalu ini. Ya. Harga terendah minggu sebelumnya. Ya. Kita hubungkan dari sini ke sini. Maka ini support, ini resisten, ya, dan ini resisten. Kunci dulu. Masuk ke D1. Nah, D1, hubungkan lagi ini ke sini. Tapi warnanya hijau. Hijau ya. Dan ini resisten ini ke sini ya. Ini ke sini coba. Nah. Oke. Setelah kita hubungkan support resisten ini, ya, menggunakan trend line, ini area kuat ini. Area ini area kuat karena ada area demand juga ini ya. Ini area demand, ya. Demandnya di sini sih sebenarnya. Ada engulfing, ya, maka ditertahan di sini. Dan jika turun, saya sudah ini trend line mingguan ya. Trend line mingguan nih, warna kuning. Jadi supportnya di sini, resistennya di sini atau di sini. Dan sini juga sebagai area supply yang terdekat. Ya. Ini sebagai demand yang terdekat. Untuk D1. Ya. Oke. Jadi kans harga ini masih belum pasti nih. Apakah ke sini atau ke sini? Ya. Kita tunggu saja kalau misalkan menuju ke sini berbentuk price action boleh buy, menuju ke sini menentukan price action boleh sell. Nah, tetapi eksekusinya H4. HNS. HNS besar sebenarnya ada nih Pak. Ya. Kalau dibilang HNS, ya memang di sini ada terbentuk pola grafik head and shoulder. Kecenderungan turunnya lebih kuat ya. Nah, kecenderungan turunnya lebih kuat. Apakah dia akan lalu turun ke bawah? Ya. Setelah dia tembus ini neckline-nya ya. Ini neckline-nya. Kalau dia tembus ke bawah, berarti target tinggi punya pola ini kemana? Kita cari di sini. Ya. Kita cari di sini ada area demand nih. Warna kuning. Ya.
Jadi kalau turun ke bawah kemana? Ke area ini, 1.600-an. Letaknya ke berapa? Nanti saya akan bantu level-levelnya. Ya. Nah, sementara untuk minggu ini masih bergerak antara sekitar ini nih. Berpotensi ya antara ini dan ke sini. Ini lintasan dari sini ke sini, ya. Dan ini kuning nih, dari bawah ke sini. Ya. Dan sini ada masih masuk dalam area demand. Ya. Walaupun tekanan jualnya lebih kuat nih head and shoulder ya, head and shoulder. Ya. Jadi mungkin agak lama nih geraknya menuju sini dan sini. Karena di terakhir ini selain head and shoulder ada triangle yang berpotensi terbentuk. Ya, triangle segitiga ya, akan berpotensi terbentuk di sini. Jadi harga itu akan kemungkinan ke sini dan ke sini. Itu di D1. Bagaimana di H4? Ya. Di H4 ini ada area supply. Ya, ada area supply. Tetap di sini juga ada area supply D1 yang besar. Ada dua resisten nih, D1 yang hijau dan ini yang merah nih, yang merah pink ini ya. Pink ini berarti kenapa kok supply? Ini ada manuver ke bawah ya, dan di sini ada bullish piercing. Bearish piercing ya. Jadi kalau misalkan harga naik ke sini dan penurunannya pun juga ke sini. Senin kan di sini nih, Senin di sini ya. Dan separator hari. Nah, jadi minggu depan masih ada rentang sempit nih pergerakan gold ya. Antara ini dan ini. Ya. Artinya adalah kalau ini sebagai penahan resisten atas, jika di breakout atau ditembus, ya diujinya malah ditembus, dia akan naik sini 1871. Tetapi kalau gagal tembus, maka dia akan coba menuju sini. Dan sebaliknya, kalau dia turun, tembus level ini ada beberapa level ya, tembus ke bawah, maka dia akan menuju lebih bawah lagi. Ya, 17-an something. Ya. Akan menuju sini. 1764 ya. 1764 tujuannya. Tetapi dia menuju sini dulu nih, 1790-an atau 1800 angka bulat. Ya. Karena ini jadi key level, support dan resisten. Ya. Nanti kalau dia tembus sini berarti dia akan mencari support baru. Kalau dia tembus atas, dia akan mencari resisten atas. Dan jika di sini ada pola grafik reversal, boleh Anda buy, targetnya itu segini. Ya. Karena ini sebagai resisten penghadang ya. Dan jika ada pola reversal di sini, besok hari Senin, ya manfaatkan koreksi untuk sell boleh. Targetnya ke sini. Ya. Targetnya itu ke sini dulu yang dekat. 1809 atau ke 1800 angka bulan. Oke, dan di minggu depan tidak ada berita yang memang mempengaruhi pergerakan harga emas. Ya mungkin dari paket stimulus yang dinanti itu, ya paket stimulus yang dinanti, kalau misalkan ada kabar yang memang pesimis lagi, emas akan turun. Jika ada kabar optimis lagi, maka emas akan menuju sini. Nah, kembali lagi price action kita nunggu di level ini dan level ini. Kenapa kok kita tentukan dulu support resistennya? Karena support resisten sebagai yang dituju harga bergerak yang dituju arah situ dan berpotensi harga akan bergerak naik apa turun setelah menyentuh atau mendekati support resisten tersebut. Ya.
Oke, ada pertanyaan? Ini masih di tengah ya. Kalau kita masuk ke mingguan, harian, ini sudah di break. Ya. Sudah terbreak, walaupun dia naik mungkin sampai sini lagi, ya 18.31, tapi tekanan jualnya masih ada. Pak Kus, itu yang mengenai spreadnya lebar tuh gimana Pak Kus ya? Spread lebar gini Pak, spread lebar kalau misalnya broker kan di akhir sesi itu liquidity provider perdagangannya sempit, maka minim likuiditas. Nah, begitu awal pekan biasanya ya banyaknya transaksi dari big boy sudah mulai masuk, spread akan mengecil kembali. Ya. Spread lebar karena likuiditas gini. Contoh pasar, kalau misalkan Bapak datang ke sebuah pasar pembelinya sedikit, maka selisih antara jual beli atau harga itu bisa meningkat di pasar tersebut. Tetapi kalau misalkan pembelinya banyak yang datang ke pasar tersebut, ya, maka selisih dari harga akan sempit. Ya. Terjadi pelebaran spread itu ya, bukan karena disengaja. Ya. Terjadi minimnya likuiditas di liquidity provider. Ya. Senin, kalau saya lihat gini, penutupan closing kemarin perdagangan sempit. Kecil likuiditasnya. Karena sedikitnya transaksi. Di Senin mudah-mudahan berpotensi akan menyempit spreadnya diakibatkan oleh banyaknya transaksi. Transaksi fisik ya. Transaksi fisik bukan transaksi online. Ya. Dan kalau misalkan belum ada perubahan, berarti transaksi fisiknya belum ada likuiditas yang banyak. Ya. Contohnya gini contohnya. Berapa jumlah transaksi lot yang berkontribusi di liquidity provider tersebut, ya, atau pedagang tersebut, kalau misalkan banyak, ya spread-nya akan mengecil. Tergantung yang bertransaksi. Jadi gitu Pak. Spread lebar sih nggak pengaruh harga naik dan turun, ya. Lebaran spread itu, nah, lihat di sini nih, komperisasi di ini juga sama nih di FBS ya. FBS juga spreadnya lebar 23, ada 1,1 dolar lah ya, selisih 23 ke 25, $1. Selisih spread di sini. Oke, jadi gitu Pak. Nah, untuk menahan, ya misalkan karena nggak ada stop loss dan masih ada kondisi lockingan, ya, untuk menahan ya otomatis disediakan dana. Makanya saya harus dirubah nih mindset tanpa ada stop loss ya. Dikakibatkan kalau pelebaran spread atau harga yang memang hektik, ya itu terjadi di emas Pak. Ya, kalau terjadi di mata uang tidak terlalu besar, tapi emas itu memang kalau memang likuiditasnya minim, dia pelebarannya sangat cepat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oke Pak. Oke Pak ya. Kalau misalkan untuk menahan posisi ya harga ya, karena saya tuh juga miris posisi terlalu banyak. Harga masih sideways. Ini masih sideways nih. Masih sideways artinya adalah yang bertransaksi sedikit. Yang bertransaksi sedikit. Karena belum ada yang berbondong-bondong beli emas atau jual emas. Ya. Karena beritanya pun juga masih tergolong sempit. Nah, kecuali nanti spread itu kan normal kembali besok Senin pada pukul 1, ya, 1 WIB, ya. Dan mungkin begitu sesi pagi, bagi broker yang spreadnya variabel, terjadi transaksi di sesi Wellington atau New Zealand dan Asia yang berdampak ya likuiditas bertambah lagi, ya. Dan di jam Eropa, nah jam Eropa itu akan ramai kembali karena pelaku pasar di Eropa sudah mulai bangun, ya.
Nah, maka spread-nya akan kembali normal. Oke, ada lagi pertanyaan terkait terhadap analisa ya. Artinya begini, analisa ini kita pertajam dari menganalisa dari support resisten, tren dan support resisten dari time frame lebih besar ke lebih kecil. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya close. GU. Oke, GU. GU udah break ini nih. Sudah break neckline. Oke, masuk ke weekly dulu. Saya kosongin dulu ya, Bu ya. GU closing weekly bullish ya. Closing weekly bullish, tapi nggak nutup kemungkinan dia akan ada koreksi kembali. Ya, ini resisten jadi support di GU, maka kita bikin warna kuning. Di weekly resisten ini udah tembus potensi sampai sini, ya. Dan kita bikin ini nih, kita bikin satu trend line ini. Oke, kita analisa dulu berdasarkan garis-garis dulu ya. Seni menggaris. Resistennya di mana sih? Nah, ini ada area supply nih. Ini resisten yang dituju selanjutnya. Weekly. Karena dia sudah tembus ini ya. Sudah tembus resisten ini nih. Ya. Dan ini kita hubungkan antara trendline ini ke sini sebagai patokan support di sini. Oke, begitu weekly kita temukan support dan resistennya, masuk ke D1. Nah, D1 ini ada pin bar nih. Ini ada pin bar akan berpotensi menahan harga atau menjadi area buy. Di sini nih. Antara ini dan ini, ya. Kalau kita hubungkan trendline di sini, terbuka ke sini, kita tertentulah di sini. Maka di sini ini ke sini ya. Cara garisnya adalah dari sini Anda ambil draw trend line dari support ini, swing low ini ke yang ini terbuka. Oke. Ada dua level ini dan ini nih untuk dia turun. Ya. Ini dan ini. Jadi potensi kenaikannya masih kuat nih. Potensi kenaikannya masih kuat untuk GU. Targetnya sampai, nah di atas ada area kuning kan. Targetnya sampai 141-an sampai 1.44-an. Ya. Sekarang masih 30-an. 1.38. Ya. Oke. Setelah itu, kalau misalkan Bu Mei belum ada posisi, silakan bisa buy di sini atau di sini nih, area ini. Nah, ini kan D1, eksekusinya di H4 atau di H1. Nah, ini juga ada manuver nih. Tarik aja sini. Nah, atau ambil ini deh. Ini ke sini deh. Sama nih. Nah, ini untuk day trade bentar. Untuk eksekusi terdekat langsung ini. Saya hapus. Oke, ini jadi area buy. Ini ya. Area buy. Kalau saya tarik ini ke sini, ya Fibonacci-nya 38,2% dan 61,8% ini sebagai area untuk buy,
ya. Tetapi kalau nggak nutup kemungkinan dia jebol ke atas, jangan dikejar, ya. Karena dia akan mencari titik balik untuk koreksi atau retracement, ya. Titik balik untuk koreksi atau retracement, dia naiknya kemana? Di sini kita gunakan Fibonacci expansion, ini ke sini. Oke. Harga masih akan kans naiknya warna pink ya. Menuju ini. Kalau misalkan ada kenaikan menuju ini atau sampai sini nih. Ya. Tetapi jika ingin menawar, nah, ada 3 pilihan. Boleh nawar di sini, targetnya ke sini. Boleh nawar di sini atau di sini. Ya. Nah, tinggal kita sebagai trader memilih yang mana untuk level buyer-nya. Ya. 1.400 ya. Ini dari saya ngambil dari satu rally ini ke sini nih, Fibonacci expansion. Ya. Nah, 1388 ya, target yang dituju ya ini. Ini kan weekly. Ya. Dan jika untuk eksekusi kita sudah buat ini, mungkin kita di H1 ya untuk day trade. Saya akan ubah lagi di H1 sorry. Untuk H4 boleh di sini. Untuk swing trade di sini ini ada resisten become support. Ini area ini ya, atau di 38,2% pas on the pip benar dia. Ini juga harga resisten become support weekly, ya. Atau di sini, ya 36 kalau untuk swing trade. Dan untuk day trade bisa di sini ambil kesimpulan ini masuk. Masuk dia berharap turun dulu sih saya Fibonacci deh ya. Fibonacci di sini walaupun ada beberapa level ya. Warnanya biru karena H1. Nah. Jadi untuk day trade bisa di sini ya. Ya, target ke atas ini, stop loss di bawah ini. Di sini ada 2 level yang bersamaan di H4, tarikan Fibonacci H4 dan H1, 76,4 dan 23,6 ya. Dan ini ada melintas trendline di H4. Ya. Jadi kemungkinan besar boleh menuju sini ya. Atau di sini. Ya, ini ada area demand nih. Ini engulfing. Bullish engulfing ini ya. Ya. Ini bullish engulfing. Nah, ini berpotensi menahan di sini. Nah, jadi ada 2 pilihan untuk desa H1 ya, ini dan area ini. Ya, ada yang ingin bertanya? Coach. Ya, siap. Ini kan double top, Coach. Ini double top ya. Iya. Nah, bagi yang intraday mungkin ngambil cepat-cepat sini Pak. Intraday ya. Untuk mangka yang swing trade saya pilih di sini. Agak bahaya Coach. Kalau dia break neckline bablas ke bawah Coach. Maka daripada itu saya bilang kalau intraday harus sadar diri, begitu dapat profit ambil ya. Tetapi memang diukur oleh double top ini ada 2 pilihan yang swing trade sini Pak. Nah, di sini deh. Maka berpotensi harga menuju sini untuk yang memang swing trade. Tapi proses menuju sini mungkin akan ada beberapa tahap. Nah, untuk intraday-nya akan melakukan di sini nih, tertahan di sini, ya. Yang berproses akan agak lama. Ya.
Ya, kalau misalnya intraday ya udah ambilnya berapa pip saja. Mengharapkan bonds-nya aja sih Pak. Bonds-nya aja. Ya. Nah, ini sebagai neckline-nya dia nih. Jebol, tembus, ya menuju saat tadi. Anggaplah neckline ini sebesar ini, maka ini sebagai target selanjutnya. On the pip loh ini. Nah nih, ini 61,8% di H4. Nah, berarti di H4 ini, area ini, seperti ini target tadi ya kita ya. Target 61,8%. Kalau memang double top ini confirm dan ditembus. Karena kenaikannya ini sangat big movement di satu sesi nih. Gerakannya nggak progresif, big movement. Ya. Ada kemungkinan dia panik di sini. Panik selling. Buru-buru dia mau. Panik selling, panik buying di sini ya. Panik buying dia ditahan di sini resisten ini kan ada shooting star ya. Menjadi area supply-nya dia dan top area ya. Dan ini berpotensi menahan. Ya, kalau buy ya entry di sini boleh, tapi memanfaatkannya sini nih. Buy di sini targetnya ke sini. Ya. Ya. Ini kan mother inside bar tuh. Kalau dia tembus, ya jangan lupa stop loss di sini. Tapi kalau sell lebih baik nunggu break mama dulu ya, Coach ya? Iya, sell nunggu break mama dulu. Ini kan mamanya. Ya. Dan mama ini kita kasih spare lah. Ini shooting star ini sebagai area, ya ini nih 23,6% lah. 23,6%. Jebol ini boleh. Targetnya ke sini dulu nih Pak. Iya, paling ke 61 dulu. 61 dulu. Ya. 618. Nah, kecuali rela menahan floating profit, tahan terus sampai bawah sini ya nggak apa-apa. Ya, kalau terus. Karena ini bullish ya. Weekly-nya udah bullish. Masih bullish loh weekly-nya nih. Weekly-nya bullish ya. Masih bullish weekly-nya. Udah break. Ini trend line, sorry. Ini resisten become support weekly loh nih. Kuning ini di bawah ini. Kalau dia tembus ini. Dewan ya. Juga bullish tuh. Dewan bullish juga ya. Jadi mau ambil posisi sell ya, saya sih nggak rekomendasi ya. Karena trennya masih bullish, jadi memanfaatkan koreksi boleh. Hanya stop loss-nya jangan lupa di input. Ya, stop loss-nya di atas ini. Dia turun lagi, turunnya lagi stop loss-nya. Ya teknik nahan floating profit dulu. Ya. Nah, kalau ingin buy di sini atau di sini. Atau di sini nih ada 3 level nih. Ini atau ini. Di 4 kelihatan. Ini, sini resisten become support atau di sini. Ingin menahan nanti posisi buy. Tergantung karakter. Kadang-kadang saya mau buru-buru cepat dapat entry ya. Silakan ambil di sini. Konsekuensinya adalah tidak bisa menahan terlalu lama. Karena apa? Tekanan antara atas dan bawah ini masih tergolong imbang ya. Masih tergolong imbang. Apalagi kalau misalkan ada kabar lockdown lagi di UK ya, mungkin akan mendorong harga turun. Atau untuk keseimbangan pound sterling di pasaran. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Coach. Berarti saya simpulkan minggu depan itu recalculate untuk beberapa pair, ya. Recalculate seperti Aussie kita recalculate, crude oil saya batalkan, Euro JPY recalculate, GBP JPY recalculate, New Zealand tetap, emas tetap. Ya, emas saya tidak akan ubah, masih di situ, ya. Selama misalkan Anda mau coba entry selain pending order, ya tunggu price action aja di sini. Ya, tunggu price action di sini atau di sini. Ya. Oke, sementara itu saja untuk kelas hari ini. Dan minggu besok, besok Senin kita akan lanjut kembali terkait pendalaman mengenai
identifikasi tren, support resisten. Support resisten ini banyak ya, jangan berarti metodenya support resisten aja. Justru itu kita entry-nya pada support resisten. Bukan ada dengan teknik-teknik lain yang baru. Perdalam dulu support resisten dan kenali dulu struktur dari support resisten tersebut sehingga kita dapat kesimpulan untuk entry dan exit. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada kelas hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menambah kompetensi dan pengetahuan kita dalam dunia atau dalam industri trading forex dan gold online ini, dan menjadi suatu patokan dasar ilmu entry dan exit pada support resisten yang memang kita akan kembangkan lagi, dan kita akan jadikan satu patokan entry apakah kita menggunakan dari beberapa metode support resisten tersebut atau salah satu atau beberapa metode support resisten yang kita gunakan sebagai kesimpulan entry. Yang terpenting adalah trading jangan ugal-ugalan, jangan asal masuk saja. Mau kita trading jangka pendek atau jangka panjang, support resisten itu patokan untuk kita masuk di pasar. Itu aja dari saya. Sampai bertemu besok malam pada pukul 20.00 WIB. Salam trading santai dari saya Kuswanto. Selamat hari Minggu dan selamat istirahat. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Terima kasih, Coach. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. Terima kasih, Pak Gus. kasih.